Kepada Bu Noni kami persilahkan. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Daily warahmatullahi apa kabar semuanya? wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat, sukses, sehat, berkah. Baik, Bu Noni. Gimana Pak Iril? Nah, itu dia. Deliverance sudah kelihatan ya. Ini salah satu model yang dipersiapkan langsung oleh makeup artist kondang kita. Mungkin sudah tidak asing lagi wajahnya, terlihat di sosmed-sosmed. Nah, jadi Deliverance silahkan disimak baik-baik bagaimana step by step-nya penjelasan dari Bu Noni. Nanti semoga bisa diaplikasikan dengan mudah untuk keseharian Deliverance manapun berada ya. Oke, jadi kita mulai ya. Hari ini saya akan memberikan tutorial makeup. Kan kita udah mau lebaran nih, gimana kita bisa menyambut hari raya dengan cantik, dengan bersahaja dalam warna, kalau kata Relanda Green. Nah, pertama, sebelum kita mulai makeup, kita harus pastikan tangan kita bersih. Walaupun kita mau makeup untuk diri sendiri ya. Jadi ini saya pakai disinfektan dulu. Dan pastikan juga semua alat makeup kita tuh bersih, nggak kotor. Karena alat makeup yang bersih itu tuh akan membuat kulit kita juga lebih sehat. Nah, setelah itu, sebelum makeup, yang harus kita lakukan pertama adalah membersihkan muka kita. Cara membersihkannya selalu ditarik ke atas. Kalau sebelum ini mau cuci muka dulu, dengan sabun Daisha yang biru tuh boleh banget. Pastikan gak ada sisa-sisa makeup dan gak ada sisa-sisa debu. Kalau sudah bersih, kita aplikasikan pelembab. Boleh pakai pelembab yang bentuknya oil, minyak, atau yang bentuknya seperti krim. Apa aja yang sesuai dengan kondisi kulit kita. Jadi kalau misalnya kita ini kulitnya kering, pakai pelembab yang sifat melembabkannya itu kuat. Tapi kalau kita berminyak, pakai pelembab yang berbahan dasar air. Dan hindari terlalu banyak memakai di daerah T-zone. Karena model saya hari ini kulitnya kering, jadi saya memakai pelembab berbahan dasar minyak supaya lebih melembabkan. Ditarik ke atas. Lalu di daerah yang smile lines nih, kadang-kadang kita suka kalau senyum, kalau dandan tuh suka retak di daerah mulut itu, karena memang itu daerah yang rentan kering. Kita tunggu sampai pelembabnya meresap. Lalu setelah itu kita aplikasikan foundation yang bentuknya cair. Tapi kalau misalnya punyanya yang bentuknya krim juga nggak apa-apa. Nah, gimana sih caranya kita tahu foundation itu cocok untuk kita? Caranya kalau kita membeli foundation atau memilih foundation, tarik garis dari pipi ke arah leher. Warnanya ini harus hilang. Kalau warnanya hilang, berarti itu adalah warna yang cocok untuk kita. Jadi mau setebal apapun foundation yang kita pakai, dia akan terlihat ringan kalau warnanya sama. Nah, itu tips untuk memilih foundationnya ya. Nah, sebelum mulai ke foundation, ada satu tips buat daily friends yang mungkin punya kantong mata yang hitam dan gelap. Nah, kita kan punya lipstick Rilanda yang amaryllis.
Amarilis ini warnanya agak orange, agak terakota, sehingga dia bisa membatalkan atau cancel out warna yang kehitaman. Hitam di bawah mata itu biasanya itu ada unsur birunya, sehingga kalau kita pakai si Amarilis itu, dia akan menghilangkan warna gelap tersebut. Itu namanya korektor. Caranya kita pakai tipis-tipis dulu di bawah mata. Kalau saat ini warnanya agak oranye-oranye atau terakota di bawah mata, nggak apa-apa. Nanti kan kita tutup. Kan kadang kita kalau make up, terus kantong matanya tebal dan hitam, kalau ditutup foundation aja, kadang-kadang dia warnanya abu-abu. Itu karena warna foundation kita tidak bisa menutupi warna hitam atau birunya. Kita biarin dulu sambil meresap, lalu kita pakaikan foundationnya. Di sini saya pakai kuas, tapi kalau misalnya daily friends ada yang suka pakai tangan, boleh banget. Karena dengan tangan tuh sebenarnya lebih gampang meresap ke dalam kulit. Saya pakai dengan cara di-tap-tap. Cara tampang di bawah mata tadi ada korek-korek, biarkan dulu. Nah, bibir sedikit nggak apa-apa. Kenapa sih ini pakai makeupnya, pakai foundationnya itu harus di-tap-tap? Pertama, supaya si foundation ini masuk ke dalam pori-pori. Dan kalau misalnya kita pakai kuas atau pakai tangan dan itu ditarik, digosok, akan ada bekas-bekas gosokan. Jadi dia nggak membaur. Tapi kalau kita tap-tap, dia jadi membaur. Sebenarnya kalau ada bapak-bapak yang mau pakai foundation nih, misalnya untuk syuting, itu penting banget untuk dapet dan punya warna foundation yang pas dengan warna kulitnya, supaya nggak kelihatan dandan. Jadi tantangannya makeup atau grooming untuk laki-laki adalah gimana caranya supaya dia di kamera kelihatan rapi, tapi dia nggak kelihatan dandan. Bisa juga step ini kalau untuk bapak-bapak di skip dan pakai foundation yang bentuknya bedak dan pakai kuas. Misalnya kayak Pak Ariel nih, mau syuting jadi host, boleh pakai powder foundation buat ngilangin oilnya atau supaya lebih blur mukanya. Nah, kita udah tutup semua. Sekarang tinggal sisa yang di bawah matanya.
Jadi bisa dilihat kantong matanya nggak ada dan nggak abu-abu karena dia sebelumnya pakai korektor. Di bawah mata adalah tempat yang paling sensitif, jadi harus pelan-pelan sekali supaya tidak merusak foundation atau membuat bawah matanya jadi luka. Oke. Kalau ada daily friends yang dandan terus ngerasa aku tuh bawah matanya kalau habis di foundationin jadi garis-garis, jadi retak, itu karena memang bagian bawah mata itu paling sensitif. Jadi caranya ketika kita sudah ngeblend semua di bagian bawah mata, kita lihat ke atas, lalu dengan bedak tabur bagian tersebut dikunci. Kita tap-tap pelan-pelan seperti ini, jangan gerak dulu, lalu kita kunci. Bagian sini aja dulu sebelum kita mau aplikasikan yang lain. Kita menjaga agar bawah matanya nggak retak duluan. Oke, bawah matanya. Sekarang kita pindah ke kontur hidung. Aku di sini mau pakai Rilanda yang jadi coklat, warna favorit. Nah, saya sudah dapat pertanyaan, gimana caranya untuk bikin kontur atau shading hidung supaya shading hidungnya ini tidak terkesan terlalu kaku. Ada yang, ya maaf ya, ada kadang-kadang orang yang merasa kalau saya di shading, saya jadi kayak banci karena terlalu kaku, karena kayak bekas oplas. Aduh. Nah, karena dia salah menarik garisnya. Iya, bukan saya kan Bu ya? Apa? Bukan saya kan Bu ya? Saya nggak kaku kan? Saya nggak ngomong apa-apa. Oh iya, aman. Aman. Nah, jadi caranya kita blend dari bagian bawah hidung untuk mengikuti apa namanya garis natural hidung. Blend pelan-pelan ke atas, sedikit-sedikit aja. Masuk ke pangkal alis. Kalau bule-bule kan kadang suka ada yang di tutorial YouTube tuh dipotong tengahnya, jadi hidungnya kesannya kayak mencuat. Tapi kalau saya kurang suka, karena mukanya bisa berubah banget. Ini masih terlihat natural ya Bu ya? Iya. Kalau Mbak Tika ini kebetulan hidungnya bengkok, jadi harus aku agak miringin sedikit pakai tip. Bengkok tuh kita masih cantik kok. Waduh, Pak Erin. Nggak merhatiin bengkoknya saya. Jadi kan kelihatan ada tulang hidungnya, tapi nggak berlebihan. Ya. Nah,
Kalau misalnya kita benar-benar ingin merubah bentuk wajah, bisa juga kita pakai si lili coklat ini untuk shading. Tapi karena Tika wajahnya udah lumayan tirus, jadi saya akan cuma ikuti bentuk tulang pipinya dia. Tapi sedikit tips dan trik, kalau kita mau bikin muka kita benar-benar kurus, caranya adalah kita bikin garis dari atas ini. Ini tuh posisinya di atas kuping ya, mengarah ke dagu. Jadi memotong tulang pipi. Jadi nanti mukanya bentuknya V, lancip. Aku kasih contoh ya. Dan itu harus sedikit-sedikit aja. Karena kalau kebanyakan nanti kayak jenggotan. Oke. Kalau dipotongnya kayak begini. Bisa di blend. Tika dibikin kurus lagi dulu ya. Cuma kalau kita ingin melebarkan muka, kan ada tuh yang aku terlalu kurus, pengen banget lebih lebar lagi. Nah itu tidak perlu pakai shading. Nah ini kan kelihatan ada potongan bayangannya. Jadi sisi muka di sebelah sini lebih tirus daripada yang sebelahnya. Tapi ini benar-benar harus di blend warnanya dengan foundationnya supaya dia fungsinya hanya seperti bayangan. Jadi kita bikin ilusi. Cantik sebelah ini. Gimana bencong? Blend, kalau ngeblend boleh diputar-putar karena ini kan belum ada benang. Yang penting garis yang tadi dibuat harus hilang. Nah, kalau kita punya dahi yang lebar banget, terus kita pengen ngecilin, itu lakukan hal yang sama, tapi di sebelah kiri dan kanan. Contoh, di cat di sebelah sini warna lili coklat tadi, tapi tipis-tipis saja. Jadi misalnya Pak Eril pengen operasi plastik muka, pakai Rilanda lip cream tuh bisa. Oke. Saya perhatikan baik-baik, Ibu. Oke, karena Tika mukanya nggak terlalu besar, jadi shadingnya cukup sampai situ. Berarti kalau saya perlu banyak shading, Ibu ya, muka saya lebar banget soalnya. Oh, tergantung Bapak mau dikecilin segimana. Oke. Nah, sekarang kita aplikasikan blush. Saya mau pakai Dahlia. Jauh banget tadi dia. Kayaknya. Nah, saya mau pakai Kuas Foundation yang tadi. Kuas Foundation yang tadi ini kan ada bekas foundation ini coklat. Jadi dia warnanya bisa dibangun pelan-pelan sedikit-sedikit. Cara naruh blush on tuh di mana sih? Kalau kita mau buat kesan muka yang lebar dan lebih mudah, jadi kita tuh bikin blush on-nya nyebrang. Jadi dari pipi sebelah sini ngelewatin hidung sampai ke sebelah sana.
Nah, tapi kalau kita mau bikin kesan muka kita naik ke angkat, jadi ceritanya facelift lah. Itu kita pakai di tulang pipi naik ke atas pelipis. Itu pas banget sih buat sekarang kan kita pakai masker. Jadi kelihatan sedikit-sedikit nongol dari maskernya. Jadi saya mau aplikasikan blush yang facelift tadi. Dari sini, tulang pipi. Terus di bawahnya ke atas. Kalau awal-awal kayak agak ketonjol, nggak apa-apa, nggak usah kaget. Nanti kan ketutup sama bedak. Aku suka banget sama Rilanda ini tuh karena formula dia tuh gampang banget dibaur. Dan dia tuh, apa namanya, karena emang untuk pipi dan mata, jadi nggak bikin kering. Pakai tangan pun, kalau pakai tangan caranya ngeblendnya ke atas juga, kenain alis sedikit. Di depannya tinggal di bawah. Tapi kalau misalnya sukanya pakai blush on yang cuma semu-semu di pipi, pakai blush onnya sambil senyum dan di blend di tekstur di bagian sini. Ini pas juga untuk yang mukanya tirus dan nggak di shading pakai yang coklat. Nah, jadi kita sculptingnya pakai blush on. Aku suka pakai blush on yang warnanya merah ke pink kayak Dahlia ini, karena dia benar-benar ngangkat warna orang Asia. Kalau blush onnya terlalu oranye, biasanya nanti dia agak kusam ya, kecuali dicampur lagi. Kayak misalnya mau pakai V Amaryllis, itu dicampur dengan Dahlia sedikit atau mawar sedikit supaya ada merahnya, itu cantik banget. Kalau kulitnya sangat gelap, kalau Pak Iril lihat kan modelnya Rilanda waktu itu ada yang kulitnya gelap banget kan? Yes, betul. Nah, ini bagus banget pakai mawar atau dahlia di kulitnya. Oh, malah ngangkat warnanya ya, Bu ya? Malah banget, dia jadi semu-semu sehat. Oke. Kalau saya warna apa bagusnya, Bu? Kira-kira. Warna lili coklat semuka kali, Pak? Oke. Ya, warna Amaryllis bagus. Tapi cuma sedikit aja. Nanti Bapak dijilbabin. Biar fresh ya. Fresh, kalau buat Zoom boleh tuh. Kalau laki mau pakai, memang pakai lili coklat untuk kasih shading dan kasih bronzing. Jadi warna Vanda atau lili coklat dipakai ringan-ringan supaya dia ada dimensi warnanya. Saya udah coba pakai. Saya pakai pas lagi nggak ada orang aja sih, Bu. Oke. Nah, ini udah selesai. Sekarang, karena kita kan temanya ini mau makeup buat lebaran. Kita walaupun belum tahu udah bisa silaturahim kemana-mana atau belum. Kan kayaknya enak tuh kalau kita makeupnya awet. Jadi saya mau pakaiin bedak sabun,
ke seluruh muka dulu. Fungsinya bedak tabur dan bedanya dengan bedak padat itu apa? Jadi kalau bedak tabur itu dia fungsinya mengunci minyak dan mengunci foundation. Ini kan basah ya, kering. Walaupun si Rilanda ini udah nge-set, tapi foundation dan yang lain-lainnya belum tentu sudah set. Jadi dia harus dikunci dengan bedak tabur. Pakainya sama, boleh pakai pons, boleh pakai kuas. Ditetes. Kalau awalnya kayak horor banget, banyak banget kan, nggak apa-apa, nanti kita sapu-sapu lagi. Nah, ini saya lihat di layar kaca sudah banyak yang mengikuti tutorialnya nih Bu Noni ya. Iya nih. Sementara Ibu Noni melanjutkan, ini sembari menyimak, mungkin Deliverance ada yang tiba-tiba mau tanya, boleh ya sambil diketik di kolom komentar, boleh. Ntar saya bacakan, biar Bu Noni fokus aja sama Bu Cika ya. Ntar kalau Ibu yang jawab, ntar saya yang lanjutin, kan gak enak. Jadi saya yang bacain aja. Punya bakat. Iya dong. Ya? Saya multi talenta Bu. Oke. Jadi friends, biar bisa sembari bertanya, monggo diketik aja di kolom komentarnya. Saya lihat sih lagi pada fokusnya ikutan dandan juga nih. Jadi misalnya penasaran mau tanya apa, silakan ditanyakan aja. Ntar saya bacakan langsung dijawab sama Bu Noni. Oke? Nah, sekarang udah saya sekarang mereka produknya lokal semua loh. Oh ya? Nggak ada yang interlokal Bu ya? Nggak ada. Jadi bisa membuktikan kalau produk lokal kita tuh memang bagus juga. Wah, sejalan banget sama Aruna Daily ini ya. Betul. Good. Oke. Ini kan ada sisa-sisa bedak taburnya kita sapu. Kalau ada yang punya face mist, boleh disemprot. Atau kalau nggak ada, pakai air biasa boleh. Kalau nggak ada, juga nggak apa-apa. Fungsinya face mist ini apa? Jadi dia pertama kalau kesannya terlalu bedak, dia bisa menyingkirkan sisa-sisa bedaknya dan dia juga mengunci bedaknya. Kita biarin dulu. Kalau ada yang mau kipas boleh. Tapi aku lebih suka ngebiarin karena fungsinya juga buat memberikan kelembagaan. Oh, jadi lebih nambah cerah ya kelihatannya ya? Iya, jadi dia nggak dempul banget gitu loh Pak Eril kelihatannya. Lebih natural tuh kelihatannya. Oh. Kalau Pak Eril mau touch up juga, misalnya mau zoom, mau touch up nih, bapak-bapak di sini pakai bedak padat. Kan biasanya ada bedak padat kayak gini nih yang isinya tuh foundation sebenarnya. Oke. Nah, kalau kelihatan terlalu berbedak, bisa disemprot. Apa kayak apa aja boleh. Oke, diamin dan dipegang sambil nunggu. Ada yang mau ditanyakan? Face mistnya pakai air zam-zam. Oke, boleh. Boleh banget, sambil didoain apalagi. Iya benar. Bagus banget tuh. Boleh banget Ibu Sri ya. Ya. Boleh banget. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Aku juga punya tips nih, kalau misalnya kulitnya tuh kering banget, itu boleh skip bagian si bedak tabur dan face mist. Jadi setelah foundation, dia boleh langsung pakai bedak yang padat, karena kulitnya kering. Jadi kalau terlalu banyak pakai bedak tabur, takutnya kulitnya makin kering. Kan kadang-kadang ada tuh, kita ngerasa kalau lagi dandan, terus kok kulit tuh kayak ketarik gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak mengkerap gitu loh. Nah itu berarti itu terlalu kering. Tapi kalau kulitnya normal, cenderung berminyak, skip ya, step yang tadi tuh nggak boleh di skip karena itu benar-benar membantu menjaga menjaga oilnya supaya nggak kemana-mana. Gitu. Jadi nggak gampang meluntur.
Nah, ada pertanyaan nih Bu Noni Boleh? dari friends dari Wiwin. Bu Wiwin, penggunaan bedak padat berarti setelah bedak tabur gitu ya Bu ya? Betul, setelah bedak tabur. Good. Nah, face mist nggak perlu di apa nih? Di tap-tap. Jadi dibiarin aja gitu ya? Iya, biarin aja. Nggak perlu dikipas-kipas, sambil tap-tap gitu ya? Nanti Mau biar dikipas boleh sih, cuma sebenarnya begini aja tuh lebih dapat fungsinya. Karena kalau dikipas kan dia cepat kering. Betul. Jadi moisture atau kelembaban yang ada di kulit kita tuh ketarik juga. Instead of si air ini memberikan kelembaban, jadi malah ketarik karena dipaksa kering. Oh iya, iya benar, malah jadi ngerangkal ya benar. Betul, betul. Nah, boleh nggak bedak tabur dulu baru bedak padat? Emang bedak tabur dulu baru bedak padat? Nah ini gimana pertanyaan? Oke. Benar-benar emang bedak tabur dulu. Mungkin ini memastikan kali ya Bu ya. Iya, iya benar. Iya, oke. Nah, terus dari pertanyaan ini saya flow aja ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ada yang nanya juga bagaimana cara agar riasannya tidak belang bentong? Belang bentong itu maksudnya gimana? Oh, mungkin maksudnya supaya warna makeupnya rata ya. Oke. Pertama itu tadi kita harus kenal muka kita tuh kondisinya seperti apa. Oh. Jadi ada yang kondisinya kombinasi kulitnya, ada yang kondisinya benar-benar kering, ada yang benar-benar berminyak. Kalau kita tahu muka kita tuh seperti apa, jadi kita tahu perawatannya sebelum pakai makeup. Karena tetap muka yang sehat is the best kan. Jadi kita tahu dulu nih sebelum pakai foundation, moisturizer kita tuh udah tepat atau belum. Nah, misalnya udah tepat, kita cari deh warna foundationnya yang pas untuk kita. Kenapa saya bilang ngeceknya itu dari area pipi ke leher, karena itu area yang paling dominan. Dan biasanya kalaupun ada perbedaan, itu biasanya di dahi. Karena kita tuh terekspos matahari kan. Jadi kalau pakai foundation yang tebal banget, kadang-kadang kelihatannya akan di dahi. Nah, kalau yang warnanya cuma beda 1-2 tingkat, itu nggak akan terlalu kelihatan. Tapi kalau yang warnanya benar-benar berbeda, mungkin itu memang harus beli 2 foundation. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemakaian foundation yang saya bilang harus di tap-tap. Walaupun dengan tangan atau mau pakai spons ya. Atau pakai kuat. Kenapa harus di tap-tap? Itu menghindari yang tadi belang bonteng tadi. Biar rata intinya semua ya. Masuk semua rata. Ya, betul. Oke. Itu aja sih tipsnya. Sip. Nah, untuk menutupi pori-pori yang besar pakai apa, Bu? Kalau menutupi pori-pori yang besar, pertama itu memang kita harus punya namanya primer. Kebetulan Mbak Tika ini kan pori-porinya nggak besar, jadi aku nggak pakai primer. Primernya itu biasanya ada kata kuncinya blurring atau poreless, tidak berpori, dan biasanya bahan dasarnya silikon. Jadi kalau dipakai si primer ini, dia tuh kita langsung ngerasa muka kita tuh kayak halus banget. Tapi itu sebenarnya adalah silika. Nah, jadi kalau kita pakai itu terlalu sering dan nggak bersihin, lama-lama kesumbar. Iya. Iya, jadi harus bijak penggunaannya. Betul. Cleansernya juga harus perhatikan tuh berarti ya. Iya, jadi namanya double cleansing itu penting. Jadi sebelum terserah stepnya, kita boleh bersihin makeupnya dulu, baru sabunan, atau sabunan dulu, baru bersihin makeup. Sama aja, tapi make sure double cleanse before sleeping. Yes, agree. Saya juga kalau pulang syuting kadang suka capek tetap harus dibersihin ya mukanya ya. Betul. Kan apalagi buat aktor kayak Bapak, muka adalah investasi. Makasih lah Bu. Oke, Assalamualaikum Bu Noni. Waalaikumsalam. Saya bantu jawab Bu ya. Mau tanya kalau pipinya cabi, untuk blush on-nya bagusnya ke arah mana? Mungkin ke arah yang benar, ke arah mana gitu ya Bu ya? Ke arah jalan yang lurus. Iya, betul. Ya. Kalau pipinya cabi kayak saya sih agak nggak tahu diri ya Pak Edel. Saya pipinya cabi, tapi saya suka blush on yang melintang.
karena kesannya mudah banget. Oh, Tapi boleh banget pakai blush on yang seperti ini karena ini efeknya mengangkat muka jadi lebih panjang. Jadi di tulang pipi, di bawah ke atas. Kenain sedikit ke daerah pelipis ini. Dan begini. Jadi itu memberikan kesan facelift. Aku sambil lanjut ya. boleh. Sekarang pakai Yap. bedak padatnya. Bedak padat ini fungsinya untuk memberikan kesan yang blurring kayak pakai filter. Makanya pakainya puas aja. Kecuali buat touch up, baru pakai spons. Kalau kulit kering itu bagusnya bedak padat atau bedak tabur, Ibu? Kalau kulitnya kering banget, Aha. enakan sih habis foundation langsung pakai bedak padat. Oke. Karena dia nggak terlalu banyak bedak di muka yang bikin kulitnya makin kering. Ya. Tetap di baurnya ke atas ke arah luar. Nah, ini ada yang tanya kayaknya kenapa habis makeup tuh mukanya gatal-gatal ya? Berarti dicari dulu yang cocoknya apa ya alat makeupnya gitu kali Bu ya? Pertama Sesuai. harus diperiksa alat makeup kayak kuas, spons bedak, spons foundation suka dicuci nggak? Oke. Itu pertama. Itu most of my clients kalau gatal-gatal pemakaian dia sendiri ya. Karena belum dicuci. Karena ngerasa punya sendiri. Oh. Ya kan? Nah, terus yang kedua, produknya sudah expire atau belum. Itu juga berpengaruh. Iya. Nah, sekarang kita mau ke mata. Saya mau pakaiin eyeliner dalam dulu. Mungkin buat beberapa orang ini agak serem ya. Tapi sebenarnya ini sangat mudah dilakukan dan kasarnya sih ini nggak mungkin gagal lah. Karena kita nggak perlu bikin eyeliner yang panjang-panjang kayak mata kucing gitu. Tapi ini benar-benar enhancing mata kita supaya lebih besar, lebih bagus. Caranya, gitu. Saya kan praktek di model, tapi kalau misalnya pakai sendiri, caranya juga sama. Boleh nggak kameranya ke sini? Apa? Saya mau contohin kalau pakai sendiri. Ke yang ini ya, ke arah saya. Jadi caranya kita pegang kaca, lalu pensil eyeliner diletakkan dan digambar pas di tumbuhnya bulu mata. Kalau mata kita sendiri kita sambil lihat kaca, kita nggak akan takut kecolok. Itu caranya. Kalau mau makein orang nih, misalnya di sini ada yang makeup artist. Kalau makein orang caranya, kliennya lihat bawah, kelopaknya tarik, lalu kita isi. Kalau kecoret dikit nggak apa-apa. Nanti ditutup sama relana. Matanya tuh udah berubah. Oh. Yang sebelah sini kelihatan lebih hidup. Iya ya. Dibanding yang sebelahnya. Ini tuh udah pasti nggak akan gagal. Ini di semua bentuk mata apapun bisa. Yang penting cari eyeliner yang empuk. Oke. Berarti better lebih enak pakai pensil ya daripada yang kuas ya. Betul. Kalau kuas kadang-kadang kecolok. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau ke eyeshadow. Aku hari ini mau bikin brown smoky eye. Bukan brown sih. Marun kali ya. Jadi aku campur lili coklat sama mawar. Coklat dicampur sama mawar.
Boleh pakai jari, boleh pakai kuas. Aku sekarang pakai kuas dulu. Boleh? Jadi warnanya dari cantik-cantik. Nanti udah. Nah, terus kita baur bagian luarnya supaya dia kayak hilang. Boleh pakai tangan, boleh pakai kuas bersih. Warnanya ada warna bataknya, ada warna merahnya. Jadi aman untuk dipakai acara pagi, acara malam dulu, misalnya mau jalan-jalan, mau kondangan. Bagian bawahnya kita kasih sedikit aja. Kalau yang nggak punya kuas kecil bisa pakai cotton bud. Sedikit ujungnya aja. Biar ada bayangan yang sama. Terus sisanya di bawah. Terus aku mau pakai panda buat bawahnya. Karena supaya matanya nggak kelihatan menggantung. Kan atasnya ada warnanya. Jadi bawahnya harus ada warna sedikit. Aku pilih warna panda, karena dia warnanya warna coklat muda. Nah, kita baur dan kita bikin ngikutin mata ini. Tapi kalau ada yang kurang, boleh ditambahin. Kalau merasa kurang intens warnanya. Wow, ini pertanyaannya nambah terus ya. Nggak mungkin, kayak mohon maaf nih dari fans, nggak mungkin saya bacain semuanya satu persatu. Tapi insya Allah saya coba pilihkan ya. Pertanyaannya sama? Nah, kemungkinan sih sama sih. Paling cuma ini ada cushion powder dan foundation. Perbedaannya penggunaan untuk apa aja sih, Bu? Cushion, foundation itu sebenarnya sama alat bedak. Oh, Tapi cushion itu sebenarnya adalah foundation yang dibuat lebih ringkas, jadi bisa dibawa kemana-mana. Jujur kalau saya nggak suka pakai cushion karena isinya sama foundation, cuma cushion itu setengahnya foundation dan dia responsnya. oh, Itu aja bedanya. Kalau foundation kan mungkin ribet, harus bawa botol, harus bawa kuas, iya, harus betul. bawa spons. Lebih karena dia menjual kepraktisan. Kalau powder foundation, dia bedak tapi mengandung foundation sehingga dia bisa menutupi kekurangan-kekurangan di muka. Jadi efeknya memang kalau ditempel banget, dia jadi tebel banget. Makanya kalau misalnya buat touch up itu bagus. Oke. Untuk produk-produknya mungkin kembali ke personal masing-masing ya, dari fans ya. Tergantung apa subjektif itu ya, nyamanannya seperti apa. Cara mencuci alat makeup mungkin bisa dilihat tutorialnya banyak ya, di YouTube juga ada. Bisa di searching insya Allah. Kalau pakai sabun Daisha sayang. Nah itu dia. Nah untuk menyamarkan kantung mata itu pakai Ya. Tadi Amaryllis. Amaryllis ya. Amaryllis dulu, lalu foundation atau concealer. Oke. Jadi ini karena warnanya agak-agak merah, berry, pink, ya. Mungkin ini lebaran romantic look. Asik. Asik.
Jadi lebaran makin romantis. Terus disuguhinnya ada kopi. Aku atlet banget ya. Iya, iya, bagus, bagus. Nanti habis make up cuci muka pakai sabun Daisa gitu ya. Iya betul, harus. Pokoknya yang penting kalau makeup cantik, semua tuh harus balance. Jadi kalau di atas ada, di bawahnya dikasih warna. Walaupun warnanya berbeda itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang menggantung. Tapi kalau misalnya ada beda-beda sedikit, itu nggak apa-apa. Karena bukan manusia pada dasarnya emang nggak simetris. Yang penting nggak beda banget ketika kita mengaplikasikan makeup. Nah, sebenarnya sampai sini ini udah cukup. Maksudnya look ini tuh udah cukup bold ya, udah cukup kelihatan lah. Tapi kalau misalnya ini mau dibawa ke kondangan atau kita mau bawa buat acara malam, dinner atau ada pertemuan, kita boleh tambahin glitter. Karena aku pakai glitter sedikit yang kebetulan warnanya senada. Oke. Nah ini udah aku tambahin glitter, jadi dia lebih berdimensi. Kalau buat teman-teman makeup artist yang udah cobain Rilanda, mereka senang banget pakai ini jadi base eyeshadow-nya karena warnanya jadi lebih keluar. Nah, terus bagaimana cara make up mata yang kelopaknya, nggak kelihatan kelopaknya, tapi supaya bisa terlihat monoid, supaya terlihat lebih berisi, gitu, lebih terbuka matanya untuk yang kelopaknya nggak ada itu. Pertama kalau yang matanya monolid, yang paling penting adalah bikin make up-nya itu dia harus smoky. Maksudnya jadi satu kelopak full penuh warna dan itu dibaur ke atas. Nggak usah pakai cut crease atau yang kayak pengantin-pengantin yang ada glitternya setengah atau linernya setengah gitu. Karena nggak akan kelihatan juga. Dan kalau tetap mau pakai makeup mata yang macam-macam, dia harus pakai namanya spot mata. Spot mata tuh sekarang macam-macam sih. Yang paling bagus tuh yang dari jaring, jadi dia nggak berat. Cuma memang itu kan dilem, jadi nanti tuh perasaannya kayak ada yang ngegantung di matanya. Tapi kalau mau gampang, cara terbaik adalah ngebuat matanya smoky. Jadi satu warna dari gelap sampai ngebaur ke atas. Jadi dari jauh dia masih tetap kelihatan ada warnanya. Dan nggak usah pakai terlalu banyak warna. Jadi cukup satu warna aja.
Oke, sekarang aku mau pakein maskara. Kita boleh bantu jepit sendiri. Nih, bedak dulu kacamata. Kita mau pakein maskara. Jadi kalau misalnya kita nih nggak bisa pakai bulu mata palsu. Nah, aku mau ajarin gimana caranya bikin maskara yang lumayan ngangkat. Kalau aku dapat pengantin syar'i atau dapat job majalah yang mewajibkan tidak pakai bulu mata, ini cara yang aku pakai. Jadi pertama jepit dulu bulu matanya, lalu kita pakai maskara. Aku di sini pakai disposable one ya, supaya higienis. Tapi kalau punya sendiri, pakai yang punya sendiri aja. Oke. Jadi kalau pakai maskara dari pangkal yang paling bawah. Kalau bawahnya sudah terselimuti semua, kena coat maskaranya semua, lalu kita sikat ujung bulu matanya ringan-ringan. Jadi kita nambah warna, karena kadang-kadang kita tuh mewarnain bagian akar bulu matanya, tapi ujungnya nggak kena. Padahal ujung bulu mata yang bikin mata kita tuh kayak hidup. Jadi kayak disenggol-senggol halus. Oke, silahkan. Sama coating bagian bawah bulu matanya. Kalau bulu matanya pendek, ya nggak apa-apa. Tapi ini cara yang paling mudah untuk memanjangkan kasih efek memanjangkan bulu mata. Nah, bawahnya jangan lupa lihat atas. Kalau bagian bawah, gampang aja, cuma digeser-geser aja. Cuma biar kelihatan, biar warnanya seimbang ini. Nah, lebih tipis juga bulunya ya. Iya, maaf ya. Kan atasnya udah ada bulu matanya, jadi kalau bawahnya nggak ada, kayak gantung. Nah itu kalau kita pakai maskara aja. Tapi kalau ada ibu-ibu di sini yang jago banget pakai bulu mata palsu, boleh silakan dipakai. Kalau nanya gimana cara pakai bulu mata palsu sendiri, mohon maaf, saya juga masih berjuang. Jadi pakai bulu mata untuk masang bulu mata orang, saya nggak pernah masalah. Tapi kalau pakai sendiri kan agak kagok ya. Apalagi kalau matanya sensitif. Saya sih nggak menyarankan yang matanya sensitif untuk pakai bulu mata palsu. Iya, nanti dia gatel. Merah takutnya ya. Betul. Nah, udah tuh ntar kalau bulu matanya nggak kepasang dengan rapi, seharian itu hanya akan sibuk benerin bulu mata aja.
Yes. sibuk sendiri. Oh, jadi Kan kadang tuh gengges. kalau kita di make upin orang tuh kalau lagi kondangan kan, kadang-kadang suka kagok kalau makainya nggak pas. Jadi cara pasang bulu mata setelah dia dikasih lem, diangin-angin, setengah koin kita pasang di bulu matanya. Taruh di tangan. Keringkan. Terus disatuin sama bulu mata aja. Oh, Nah, tipe bulu matanya ini tipe yang ujungnya di atas bawah, jadi harus pas lah. Kalau pasang bulu mata yang benar itu dia nggak boleh kelihatan terpisah. Padahal dia cuma numpang di atas bulu mata asli, tapi kelihatannya harus sama. Itu begini. Kalau yang matanya kecil terus mau pakai bulu mata palsu, pastikan diukur, dipotong kelebihannya. Kayaknya saya tuh kalau pakai bulu mata palsu sendiri 1 banding 1 juta. Karena emang susah sih, jadi lebih senang pakai maskara biasa. Cuma ini biar kita total ya. oke. Ini pasti ada pertanyaan lagi sambil nunggu. Untuk pemakaian eyeshadow ada warna basicnya nggak sih biar cocok buat warna kulit gitu, Bu? Untuk pemakaian eyeshadow, Biar agar terlihat match. Apa sebenarnya suka-suka atau ada itu basic color? selera sih. Oke. Itu benar-benar selera. Tapi kalau mau aman, emang warna-warna tanah tuh aman. Jadi coklat, brown, terus gold. Cuma kan mungkin bosan ya pakai warna itu. Waduh, pada
seru nih merhatiin makeup tutorial langsung dari makeup artis kondang kita nih. Banyak yang berterima kasih Bu Noni atas Sama-sama, tutorialnya. makasih banget aku diundang, seneng banget. Wih, beda banget ya kelihatannya. Ini nggak apa-apa emang ke sekolah pakai makeup kayak gini. Ya, kalau pede nggak apa-apa. Berarti kan bukan masih SMA ya? Atau Aduh, Kak Eril, anaknya udah berapa ini Mbak Tika nih? ya Allah. Berarti Oke, lalu selanjutnya aku punya yang namanya highlighter. Highlighter ini fungsinya apa ya? Imitasi kulit kita kalau kena cahaya matahari. Jadi ditaruhnya di tulang-tulang muka yang tinggi. Kalau nggak punya highlighter, bisa pakai eyeshadow yang warnanya krem atau gold, tapi dia harus shimmer. Ini aku pakai masukkan dulu. Taruh di tulang putih. Ya, ini. Nah kan kalau kita tertimpa cahaya, kan kenanya di tulang yang tinggi. Kalau alis, tulang pipi, lalu ujung hidung, lalu puncak bibir atau pupil skull. keren. Kelihatan makin lebih hidup gitu ya warnanya. Oke. Sekarang alis. Nah, untuk alis, aku ada beberapa tips. Kemarin sempat ngobrol dengan beberapa orang yang bilang kalau si lili coklat ini bisa dipakai buat alis. Memang bisa, cuma warnanya akan jadi coklat kemerahan. Jadi kalau rambut alis kita kayak Ibu Tika ini kan dia udah hitam. Nah, kalau diisi pakai lili coklat, mungkin nanti dia jatuhnya shades-nya akan terlalu merah. Jadi kali ini aku nggak pakai. Tapi kalau misalnya si klien atau kita alisnya sedikit, itu bisa pakai ini. Jadi warnanya lebih rata. Nah, aku mau kasih tips. Kalau misalnya punya alis yang sudah berambut kayak Tika atau kayak saya, caranya itu pakai maskara biasa. Kalau nggak maskara biasa, maskara alis. Tapi kalau dia pakai maskara biasa, dia harus membuang sisa-sisa maskara yang ada di kepala maskaranya supaya dia tidak terlalu hitam. Nah, kali ini aku mau pakai maskara alis. Jadi yang warnanya bening. Untuk ngikat rambut-rambutnya. Kalau saya senang bikin alisnya yang natural. Tapi kalau misalnya senangnya bikin alisnya yang lebih bold, boleh dibingkai dulu dengan powder. Bisa eyeshadow, bisa powder alis. Tapi kalau buat saya, segini itu deh. Nah, sekarang aku mau pakaiin panda untuk bibir. Tips buat yang bibirnya kering banget, boleh banget. Jadi gini, Relanda ini kan bisa dibaur di pipi dan di mata. Jadi formula dia tuh sebenarnya untuk yang matte dia tuh lumayan lembab. Tapi ada orang yang memang bibirnya sangat sensitif, jadi langsung crack tuh mungkin ada orang kayak gitu ya. Untuk menghindarinya pakai lip balm, tapi kalau bisa lip balm itu harus dipakai pertama kali
sebelum memulai makeupnya. Karena lip balm tuh lama banget nyerapnya. Tapi kali ini aku nggak pakai karena Tika bibirnya masih normal. Aku sendiri sensitif bibirnya, tapi belum pernah ngalamin yang crack atau apa pakai eyeliner. Memang akan ada sedikit waktu untuk dia set, tapi itu karena ada pelembabnya. Ini warna panda banyak yang suka ya. Soalnya dia menurut banget. Wow. Kalau ada yang punya bibir, misalnya bentuk kiri kanannya nggak terlalu seimbang, cara ngakalinnya adalah dengan pakai kuas atau cotton bud di bagian pinggir dibikin blur. Tapi ke arah dalam ya, supaya nggak bergerak kemana-mana. Jadi misalnya walaupun bibirnya blur pinggirnya, tapi dia tetap rapi. Aku mau tambahin highlighter sedikit lagi di ujung matanya. Belek artis kalau kata orang. Nah terus kalau zaman sekarang nih, kita kan nggak bisa pakai lip gloss untuk bikin kasih efek bibir yang mengkilap. Boleh pakai si highlighter juga di tengah bibir aja. Dan kita jadi punya warna baru juga. Pokoknya pakai eyeliner ini kreasinya banyak banget ya. Oke, selesai sudah. Wow, beda banget ya. Bertika semakin muda kelihatannya ya. Semoga tutorialnya mudah dipahami. Amin. Baik, terima kasih banyak Bu Noni. Ini udah banyak banget di kolom komentarnya, banyak bersyukur ada kesempatan buat live bersama Bu Noni ya. Ada dari Pandaan, dari kota wisata Batu ya, dari Bandung, wah banyak banget nih. Tadi saya juga ada yang dari Hong Kong juga yang ikutan hadir live sama kita. Terima kasih luar biasa ini tutorialnya. Banyak yang mau langsung praktekin katanya nanti mau live bentar lagi nih habis taraweh ada yang mau live jadi mau langsung kelihatan. Wudhu dulu jangan lupa. Iya. Tahan wudhu lumayan ya. Oke. Wah, ada lagi yang mau disampaikan untuk closing statement dari Bu Noni dan Mbak Tika mungkin?
hari ini bermanfaat Mhm. dan semoga bisa dipraktekkan dan mudah dipahami. Amin, amin. Terima kasih. Sama. Luar biasa. Oke, Daily Friends, itu dia tadi makeup tutorial dari Bu Noni dan modelnya ada Mbak Tika. Terima kasih buat Bu Noni dan Mbak Tika atas partisipasinya, atas kesempatannya, dan semoga Daily Friends bisa menerima ilmunya dan bisa segera diaplikasikan untuk kegiatan sehari-hari mungkin atau untuk acara-acara tertentu ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya dari friends semuanya dari awal sampai akhir. Dan saya ingatkan lagi, karena tadi itu merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti Makeup Challenge ya. Nanti diikuti terus rangkaian acara dari Armina Daily 3 tahun ini sampai tanggal 30 April 2021. Maka nanti akan ada pengumuman di penghujung acaranya ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya dan saya juga ucapkan terima kasih juga untuk para sponsor yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank BRI, Sakti Kargo, dan 9 Makna Media. Sukses terus buat semuanya ya dari awal sampai akhir. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.